Alleluia, 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 alleluia. Căcea tot puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căcea tot puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing di tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup, juga hari-hari yang berat oleh karena pandemi COVID-19. Keluarga kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini juga kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis dengan subtema Keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Marilah kita bersama keluarga dan seisi rumah kita, yaitu anak, remaja, pemuda dan orang tua, memulai ibadah ini dengan berdiri. Bersama menyatukan tekad dan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua pasal 24 ayat 15d. Kita menyanyi nyanyian rohani, "Keluargaku adalah sorgaku." Selalu menyembah
waktu keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Kita memulai ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita hari ini diambil dari Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai yang ke-8, mengatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Mari kita bersatu di dalam doa mengakui dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, yang penuh kasih dan rahmat, seraya mengaku kami telah berdosa terhadap Engkau, terutama atas ketidakpercayaan kami kepadamu yang sanggup memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersalah karena tidak sungguh-sungguh tekun bekerja, supaya keluarga kami menjadi sejahtera. Kami juga lalai memelihara kasih di tengah keluarga kami. Karena sebagai anak-anak dan remaja yang sedang bertumbuh, kami selalu mengedepankan kehendak kami, tanpa peduli nasihat serta petunjuk orang tua dan firman-Mu. Sebagai orang tua pun, kami seringkali lupa untuk memberikan teladan tentang hidup beriman padamu. Di hari ini, kami semua mengaku bersalah kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, jemaat kami undang berdiri.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dengan menyanyi, nyanyikanlah Kidung Baru nomor 115, baitnya yang pertama sampai baitnya yang kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya, berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 6 sampai ke 9. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 3a dan Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 25 dengan perikop pembaruan perjanjian di Sikhem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikhem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dan seberang sungai Efrat, dan menyuruh ia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, dan beribadahlah kepadanya,
dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu yang telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikhem. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jemaat sambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 288, baitnya yang pertama dan kedua, Inilah Rumah Kami. Tak lain Tuhan saja.
Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Hatni Amiani STA. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang setia mengasihi dan memberkati kehidupan kami datang kepadamu pada saat ini. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami atas waktu kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami pada saat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini semua kami ingin mendengarkan pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu sungguh-sungguh mengerti firman ini dengan baik. Hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati, sehingga kami menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang menjadi khotbah minggu ini sesuai dengan almanak nas gereja kita GKE hari ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31 dengan judul Kepala Penjara Filipi. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini kita bersama-sama merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis. Dalam perayaan ini kita belajar bersama dari kesaksian kepala penjara di Filipi menurut Kisah Rasul 16 ayat 27 sampai yang ke-31. Filipi adalah kota di daerah Makedonia, salah satu pelayanan Rasul Paulus dan Silas. Di kota ini mereka mendapatkan tantangan dari orang-orang yang tidak suka pemberitaan Injil. Mereka menangkap, mereka menganiaya Rasul Paulus dan Silas. Bahkan mereka memasukkan Rasul Paulus dan Silas ini ke penjara. Di sini Tuhan mempunyai rencana menobatkan orang-orang Filipi. Salah satunya adalah kepala penjara dan keluarganya. Tuhan mempunyai perhatian besar terhadap kepala penjara yang nyawanya hanya sepenting kemampuannya menjaga para tahanan pada saat itu. Karena dikatakan apabila ia tidak mampu menjaga tahanan, nyawalah gantinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita hari ini kita bisa melihat ada dua hal yang patut kita teladani dari kesaksian kepala penjara yang menerima Injil dan keselamatan. Pertama, ciri pribadi yang belum mengalami keselamatan secara pribadi sangat jelas sekali. Katakan pada suasana saat ini, cara pandang mereka itu luar biasa berbeda. Semua permasalahan, semua keadaan yang mereka lihat buntu, yang mereka lihat tidak ada jalan keluarnya,
mereka putus asa. Dan dikatakan mereka akan mengambil suatu keputusan atau langkah yang sangat keliru, dan mereka akan mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. Itu kita lihat dalam ayat yang ke-27. Hal inilah yang dialami kepala penjara. Ia mau bunuh diri karena ia menganggap hidupnya sudah gagal. Dalam hal ini kita bisa melihat ketika ia tidak mampu menjaga tahanan. Dan di sini kita juga melihat bahwa Rasul Paulus dan tahanan lainnya tidak ada yang keluar, tidak ada yang melarikan diri. Setelah mengalami gempa yang sangat besar sekali, inilah celah pemberitaan Injil dibuka bagi mereka untuk bersaksi kepada semua orang yang ada dalam penjara pada saat itu. Dan sangat luar biasa terjadi proses keselamatan yang luar biasa bagi semua orang, secara khusus pada saat ini bagi kepala penjara dan keluarganya. Seruan Rasul Paulus, "Kami ada di sini," itu memberikan secerca harapan bagi kepala penjara. Kalau ia pada saat ini dikatakan sangat gelisah, kalau mereka semua lari, tetapi Rasul Paulus menyatakan, "Kami tetap semua ada di sini." Lalu ia datang dengan membawa suluh, ia gemetar, ia tersungkur di hadapan Rasul Paulus. Ia mengatakan, "Apa yang harus kulakukan supaya selamat?" Mereka mengatakan pada saat ini, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara menerima Injil dan keselamatan. Keputusan yang sangat tepat sekali. Karena ia pada saat ini menerima Injil dan keselamatan ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagi keluarganya sekaligus. Dan ini keputusan yang tepat bagi setiap orang yang menginginkan keselamatan hidup. Keputusan yang patut diambil setiap manusia yang ada di muka bumi ini bila ingin selamat. Bukti kepala penjara dan keluarga menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka pada saat ini. Mereka dikatakan pada saat ini memberikan diri mereka semua untuk dibaptis. Ini hal yang luar biasa. Dan yang kedua, terjadilah perubahan hidup dalam keluarga kepala penjara di Filipi pada saat ini. Ketika mereka melayani dengan sukacita, tidak ada sungut-sungut. Mereka mengalami sukacita dalam keluarga mereka terus-menerus. Dan ini kesaksian diungkapkan oleh mereka karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sebagai Tuhan pemilik kehidupan mereka, sebagai Allah yang dikatakan dari awal dan akhir telah menyelamatkan kehidupan kita manusia. Itu dikatakan dalam ayat 33 sampai yang ke-34. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa mengemban misi Kristus bukanlah masalah perseorangan saja, tetapi tugas panggilan rumah tangga Kristiani. Lebih besar lagi adalah tugas panggilan jemaat, gereja Kristen seluruhnya. Sebelum gereja misioner terbentuk, maka kita memulainya dengan membina rumah tangga kita masing-masing menjadi keluarga yang misioner, yaitu keluarga yang di dalamnya kebersamaan mampu menghayati, mampu menjalankan tugas panggilan secara bertanggung jawab di tengah jemaat dan di tengah masyarakat. Mengapa dikatakan kita harus memulai dari keluarga? Karena dari keluarga kita membentuk iman anak-anak kita, keluarga kita, supaya kokoh kuat. Sehingga keluarnya kita dari keluarga ini masuk ke jemaat, masuk ke kehidupan masyarakat, kita sudah kuat dalam iman. Kita sudah bisa dan mampu menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat kita. Kita mampu mengemban misi Tuhan dengan luar biasa. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap keluarga kita, dalam setiap jemaat kita.
supaya melalui kehidupan kita kemuliaan dan kepujian nama Tuhan itu diagungkan semua orang, dan semua orang juga mengikutinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya kepala penjara pada saat ini yang mampu membawa keluarganya mengalami sukacita kebahagiaan yang luar biasa, bahkan orang lain yang pada saat itu menyaksikan bagaimana besarnya kuasa Allah di dalam kehidupan manusia. Kami yakin percaya setiap keluarga kita sudah diberkati oleh Tuhan dan penuh dengan damai sejahtera. Amin. atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih karena saat ini kami sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang di dalamnya menyatakan kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu mengubah kehidupan kami dari tidak berpengharapan menjadi penuh pengharapan. Hari ini kami telah menyaksikan bagaimana keluarga kepala penjara di Filipi, ia telah mengubah kehidupannya menjadi kehidupan yang penuh kebahagiaan, penuh sukacita, sehingga mereka sangat merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Inilah yang kami yakini dirasakan setiap orang yang memberi dirinya untuk percaya kepada Yesus Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Terima kasih atas firman Tuhan saat ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama ingin menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dimanapun saya berada. Engkau sembuhkan mereka. Ketika mereka pada saat ini berduka, Tuhan Engkau hiburkan mereka.
Ketika saudara kami sudah duda, janda, anak piatu, anak terlantar pada saat dalam kesediaan hidup mereka, kami yakin ada Tuhan bersama dengan mereka, memperlengkapi hidup mereka dengan kebahagiaan, berkat dan rezeki yang luar biasa. Kami pada saat ini Tuhan Yesus ingin berdoa bagi suasana kehidupan kami yang sangat sulit pada saat ini ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Kami mohon pertolongan Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi, mengasihi dan berkati kehidupan kami sehingga kami tetap bisa beraktivitas dengan baik. Secara khusus kami tetap mampu melayani jemaat Tuhan sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan disembah. Kami juga pada saat ini Tuhan berdoa bagi mereka dalam keadaan sakit karena terpapar COVID-19 pada saat dimanapun mereka dirawat. Tuhan, jamahlah mereka, sembuhkanlah mereka, buatlah mereka tetap sehat dan kembali ke rumah mereka masing-masing dan beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, semua tim gugus, semua tim kesehatan, Engkau berkati sehingga apapun yang mereka lakukan memutus mata rantai COVID-19 ini dilakukan dengan baik. Kami juga pada saat ini Tuhan Yesus ingin menyerahkan setiap keluarga Kristenmu dimanapun berada, terutama kami Gereja Kalimantan Evangelis pada saat ini merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap keluarga kami semuanya. Berilah damai dan sejahtera yang bertahta berkuasa di tengah-tengah keluarga kami. Berilah kami hikmat kebijaksanaan sehingga kami mampu melakukan yang terbaik sesuai turut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini dimanapun Tuhan tempatkan kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan Yesus gereja kami dimanapun berada. Engkau berkati utusan gereja Tuhan Yesus, baik dari pendeta, diakon, guru agama, penginjil, guru sekolah minggu dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga kami mampu mengemban tugas misi kami untuk melayani dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan. Bangsa negara kami dimanapun berada Engkau berkati, terutama di daerah kami Barito Timur ini Engkau berkati Tuhan, sehingga kami tetap bisa melakukan segala tugas pekerjaan kami dengan baik. Pemimpin kami mampu melakukan segala tugas pekerjaan mereka mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa negara kami, daerah kami ini dengan baik. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kesalahan kami. Inilah doa dan harapan kami serahkan kepadamu sebagai juru selamat kami yang hidup, yang setia mengejarkan kami berdoa bersama yang kami ucapkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar persembahan yang diambil dari Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebajikan-Mu dalam hidup kami, atas hari yang indah, surya yang senantiasa memancarkan sinarnya. Terima kasih atas hikmat, akal budi dan kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami,
sehingga melalui kerja dan karya kami, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Limpah ruah, berkat dan kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami mampu senantiasa bersyukur atas setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terimalah pemberian kami, hormat dan syukur kami yang kami bawa dengan sukacita, karena semuanya berasal daripada-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 289, baitnya yang pertama sampai baitnya yang kedua, Keluarga Hidup Indah. Jemaat Tuhan kami undang berdiri. Kita bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Pengutusan dan berkat. Tunaikan tugas pelayanan dan pengabdian supaya kesejahteraan terwujud di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat
Dengan melakukan kehendak Tuhan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup, sehingga memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.